Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk tetap bisa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, Alhamdulillah kita ketemu lagi di acara Kultum SD Bina Talenta. Yang pada kesempatan ini Bapak akan membawakan sebuah tema amalan setelah Ramadan yang seharusnya tetap kita lakukan. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, di dalam keutamaan ibadah saum, Rasulullah bersabda, barang siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wow, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita menjadi golongan orang-orang yang beruntung itu. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, ini adalah sebagai pembuka dari kultum yang ingin Bapak sampaikan. Bulan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita semuanya. Namun, bukan berarti ibadah-ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan juga akan kita tinggalkan. Justru, bulan Ramadan dapat dijadikan sebagai momentum buat kita untuk hijrah agar kita bisa lebih baik lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang Bapak cintai, kita harus tetap melaksanakan ibadah-ibadah yang biasa kita laksanakan di bulan Ramadan. Banyak sekali amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, tetapi Bapak tidak akan membahas banyak, tapi Bapak akan hanya membahas 5 amalan yang harus tetap kita laksanakan di bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, yang pertama adalah tetap menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Keutamaan sholat 5 waktu adalah Allah Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam tempat yang mulia dan begitu sejuk. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku wajibkan bagi umatmu sholat 5 waktu. Aku berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga pada waktunya, aku akan memasukkannya ke dalam surga. Adapun orang yang tidak menjaganya, maka aku tidak memiliki janji padanya. Ibnu Majah. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, luar biasa sekali. Apabila kita melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, Allah sendiri berjanji akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Oleh karena itu, yuk kita coba laksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Jangan sampai kita menunda-nunda sholat 5 waktu ketika sudah tiba waktunya. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, amalan yang kedua adalah membiasakan saum sunnah. Setelah kita menunaikan saum wajib di bulan Ramadan, maka hendaknya kita berupaya untuk menambah dengan saum sunnah. Karena Nabi dan para sahabat termasuk orang-orang yang menjaga saum, tak hanya di bulan Ramadan, namun juga setelah bulan Ramadan. Di antara manfaat yang akan kita peroleh ketika kita melaksanakan amalan sunnah ini adalah sabda Rasulullah SAW, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya.
Jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Memberinya petunjuk pada penglihatan yang ia gunakan untuk melihat. Memberikan petunjuk kepada tangannya yang ia gunakan untuk memegang. Memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon kepadaku, pasti aku mengabulkannya. Dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, amalan yang ketiga adalah menjaga sholat malam. Pada malam hari di bulan Ramadan begitu banyak orang-orang, tamu-tamu Allah yang datang untuk melaksanakan sholat tarawih. Dan tentu kita berharap hal ini terus-menerus kita lakukan. Begitu banyak keutamaan ibadah ini, diantaranya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, jalinlah silaturahmi, berilah makan kepada istri dan kepada orang miskin, sholatlah di waktu malam, sedangkan manusia yang lain sedang tertidur. Tentu kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Hadis riwayat Tirmizi. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, itulah luar biasanya sholat malam. Kita berdoa kepada Allah, di satu sisi orang-orang yang lain sedang tertidur. Amalan yang keempat adalah membaca Al-Quran. Bulan Ramadan identik dengan bulan Quran. Dan begitu sangat banyak kita melihat para kaum muslimin bersemangat untuk selalu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mentadaburi nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan ada yang memiliki program untuk menamatkan membaca Al-Quran sekali dalam sebulan. Ada yang 2 kali dalam sebulan, ada yang 3 kali dalam sebulan, bahkan ada yang 5 kali dalam sebulan. Sebuah target yang luar biasa fantastis. Namun, kebiasaan ini tentunya diharapkan terus dilaksanakan dan dijaga walaupun usai Ramadan. Karena begitu banyak keutamaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan menobatkan mereka sebagai the best of people. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan saling mengajarkan. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, amalan yang kelima adalah berinfak atau bersedekah. Suatu hal yang sangat baik ketika selama bulan Ramadan, begitu banyak orang-orang yang berinfak untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, penghafal Al-Quran, fakir miskin, kegiatan dakwah dan pendidikan, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang bernilai pahala jariyah. Tentu hal ini harus ditingkatkan dengan terus berinfak walaupun Ramadan telah selesai. Bukankah setiap infak yang kita keluarkan maka pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apapun harta yang kalian infakkan, maka Allah pasti akan menggantinya. Dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Quran Surat Saba ayat 39. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, itulah 5 amalan yang harus tetap kita laksanakan, kita amalkan di bulan-bulan berikutnya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala masih menjadikan kita semua untuk kembali bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.
Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, sebelum Bapak tutup, Bapak akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.